Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kali ini dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau membahas mengenai perkembangan tanaman atau tumbuhan, ini diawali dari pertemuan sel telur yang dibuahi, ya. Kemudian nanti akan membentuk zigot, membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ yang semakin kompleks. Nah, itulah yang akan kita bahas sehingga cakupan materi untuk pertumbuhan dan perkembangan ini berfokus pada beberapa tahapan. Yang pertama, kita kenali dulu arti istilah pertumbuhan, diferensiasi, dan perkembangan. Nah, kalian harus memahami perbedaannya ya dari berbagai referensi yang mungkin bisa kalian baca. Kemudian yang kedua mengenai sifat meristem tanaman. Selanjutnya, bagaimana perkembangan, pematangan, dan perkecambahan dari benih atau biji. Selanjutnya, bagaimana pola perkembangan dari embrio hingga dewasa, ya, khusus untuk tumbuhan. Dan yang terakhir, tentunya, penuaan dan kematian sel terprogram. Nah, untuk 3 istilah yang biasa dibahas pada materi pertumbuhan dan perkembangan, ini kalian bisa memperkaya ya dengan referensi yang lain. Di sini yang ditampilkan adalah referensi dari Hopkins, yang mana perkembangan di sini diartikan sebagai istilah umum yang mengacu pada jumlah dari semua perubahan yang dilalui oleh sel, jaringan, organ, ataupun organisme dalam siklus hidupnya. Jadi, menurut pengertian ini, perkembangan itu merupakan jumlah, ya, penjumlahan dari pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, apa itu pertumbuhan dan diferensiasinya? Untuk pertumbuhan, ini merupakan istilah kuantitatif, ya, hanya terkait dengan perubahan ukuran dan massa. Untuk sel, pertumbuhan ini hanyalah peningkatan volume yang tidak dapat diubah atau irreversibel. Nah, untuk diferensiasi ini mengacu pada perbedaan ya, bukan pada ukuran. Jadi perbedaan yang muncul di antara sel, jaringan, maupun organ. Diferensiasi ini terjadi ketika sel mengasumsikan karakteristik dan fungsi anatomi yang berbeda, ataupun pola bentuknya. Jadi misalkan diferensiasi yang dimulai pada tahap perkembangan paling awal. Ketika pembelahan zigot, ini kan dilanjutkan dengan munculnya sel-sel yang nantinya akan membentuk akar atau membentuk tunas. Nah, sel-sel yang awalnya sama ya dari zigot ini kemudian akan terdiferensiasi, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi tunas. Nah, untuk diferensiasi ini diinterpretasikan sebagai serangkaian perubahan kualitatif. Oke, kita lanjut. Yang tadi 3 istilah tadi kalian bisa eksplor lagi, kalian pahami, kemudian kalian definisikan ulang ya. Nah, berbicara mengenai diferensiasi, sel ini mempunyai kemampuan khusus ya untuk sel tumbuhan, kemampuan yang sangat istimewa, di mana sel ini mempunyai kemampuan untuk kembali ke keadaan embrionik dan selanjutnya membentuk pola baru tanpa tahap reproduksi. Nah, ini pada gambar, ini contohnya pada pusat batang ya, pusat batang tembakau ketika ditempatkan pada medium yang berisi garam mineral, vitamin, sukrosa, dan hormon pertumbuhan, ternyata sel-selnya ini dapat berdiferensiasi kembali, jadi membentuk individu yang baru.
Nah, kemampuan ini, kemampuan sel untuk terdiferensiasi kembali ke keadaan embrionik yang disebut sebagai kemampuan totipotensi. Makanya banyak tumbuhan-tumbuhan yang diperbanyak itu menggunakan kultur ya, kultur-kultur jaringan. Yang sering biasa ditemui itu misalkan kultur atau perbanyakan tanaman anggrek misalkan. Nah, pertanyaannya, adakah bagian tumbuhan yang tidak memiliki sifat totipotensi? Kalau ada, itu bagian apa dan mengapa? Nah, ini juga jadi perhatian kalian ya, kalian cari, kalian pikirkan, kemudian diskusikan bersama. Nah, kita melanjutkan ke meristem ya. Meristem dinyatakan sebagai pusat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi perbedaan utama nih antara tumbuhan dan kebanyakan hewan ini, kalau tumbuhan ini tidak terbatas pada pertumbuhannya ya, pertumbuhan-tumbuhan ini tidak terbatas pada periode embrio atau remaja saja. Tetapi pertumbuhan ini terjadi sepanjang hidup tanaman tersebut. Nah, ini suatu proses yang disebut pertumbuhan tak tentu ya, atau indeterminate growth. Jadi tanaman ini dapat terus tumbuh karena memiliki jaringan yang tidak terdiferensiasi atau belum terdiferensiasi ya, yang disebut sebagai meristem. Nah, meristem ini mengandung banyak sel yang mampu membelah secara aktif dan mengarahkan atau membentuk sel baru dengan pemanjangan sel ya, elongasi atau berdiferensiasi. Ada dua tipe utama meristem, yaitu meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal ini letaknya ada di ujung akar dan batang. Untuk daerah pembelahan aktif di meristem apikal ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, ya, pemanjangan, peningkatan panjang akar dan batang. Jadi ya pemanjangan gitu ya, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, terdapat pula daerah yang disebut sebagai meristem lateral. Ini letaknya ada di batang dan di akar, yang mana bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder ke arah samping. Ya, jadi kalau yang apikal itu ke atas atau ke bawah pemanjangan, kalau meristem lateral ini ke samping. Ini gambar visualisasi untuk pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder ya. Nah, ini untuk pertumbuhan primer ini kan dibentuk ya oleh meristem apikal. Ini ada di tunas ya, meristem apikal tunas yang di ujung pucuk dan meristem apikal akar yang ada di akar di bawah ya. Untuk pertumbuhan sekunder, nah ini dibentuk oleh meristem lateral yang mana memang ke arah samping ya. Ini jika untuk pertumbuhan primer pada meristem apikal tunas, ya ini bagian-bagiannya jika dipisah seperti ini. Ya, bagian vaskuler, bagian ground, dan dermal ya. Nah, untuk pertumbuhan sekunder, ini kan pertumbuhan ke samping ya, ketebalan. Nah, ini diakibatkan dari pertumbuhan kambium vaskuler. Nah, ini yang ditunjukkan dengan yang warna merah ya, itu kambium vaskuler. Dan juga yang warna biru itu ada kambium gabus ya. Nah, ini untuk arah perkembangan sekunder itu, jadi kambium vaskuler ini nantinya akan membentuk silem ya ke arah dalam dan membentuk flum ke arah luar. Jadi kalau dilihat ya divisualisasikan sebagai diagram ini, nanti dia ke dalam membentuk silem. Kemudian baru keluar membentuk flum, begitu seterusnya. Dari silem yang primer gitu ya, kemudian ke silem yang sekunder. Nah, ini walaupun seperti ini,
Sebenarnya kalau dilihat, pertumbuhan untuk pembentukan silem itu lebih tebal dibandingkan dengan floem. Kita lihat di gambar selanjutnya ya. Nah, ini untuk pertumbuhan primer di akar ya, di bawah. Ini kita bisa lihat pada gambar dimulai dari bawah ya. Nah, ini kan memang untuk meristem apikal akar, ini sekumpulan sel pemisah yang letaknya ini ada di ujung akar, tepat di belakang tudung akar. Maka kita awali dari tudung akar dulu. Ini ya, untuk tudung akar atau root cap. Tudung akar ini merupakan daerah akar yang paling ujung yang fungsinya adalah mensekresikan cairan polisakarida untuk melumasi tanah di sekitar titik pertumbuhan akar. Cairan inilah yang nantinya menyebabkan tanah itu menjadi lunak lah katakanlah ya, sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman tersebut. Dan selain itu, tudung akar ini juga berfungsi melindungi daerah meristem akar yang ada di belakangnya. Ya. Nah, ini untuk daerah meristem akarnya yang mana? Yang ini ya, untuk daerah meristem akarnya. Yang mana letaknya tepat di belakang tudung akar. Ya, di sini ada meristem apikal yang mana merupakan pusat pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel meristem primer yang menggantikan sel-sel di tudung akar yang misalkan mati atau terlepas seperti itu. Nah, kalau dibagi-bagi lagi, ini ada beberapa zona, ya. Nah, untuk ini untuk zona pemanjangan ya di sini ya, atau daerah pemanjangan. Zona pemanjangan ini atau daerah pemanjangan ini letaknya di belakang daerah meristem ya. Jadi sel-selnya ini membelah lebih lambat dibandingkan dengan meristem. Sel-selnya ini lebih tahan terhadap kerusakan misalkan oleh radiasi atau bahan kimia beracun dibanding daerah yang lain ya. Dan sel-sel di daerah pemanjangan ini juga bisa berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Nah, selanjutnya ada daerah diferensiasi di sini ya. Daerah diferensiasi ini letaknya di bagian akhir akar. Jadi di sini itu berdampingan ya dengan daerah pemanjangan atau zone of elongation ini. Di daerah diferensiasi ini, sel-selnya itu mulai terspesialisasi struktur dan fungsinya. Nah, apa aja itu ya di sini ada protoderma. Yang pertama protoderma, ini lapisan terluar dari meristem primer yang akan menjadi epidermis. Makanya ini warnanya yang biru ya, ini akan menjadi epidermis. Kemudian untuk meristem dasar atau ground meristem, ini lapisan kedua yang akan berkembang menjadi sistem jaringan dasar. Nah, jaringan ini mengisi daerah lapisan korteks pada akar di antara stele dan epidermis. Kemudian yang terakhir, prokambium yang di tengah, yang warna ungu, merupakan lapisan pusat ya, pusat dari batang yang akan berkembang menjadi silinder vaskuler pusat, yaitu xilem dan floem. Nah, kalau tadi meristem apikal akar ini merupakan gambaran dari meristem apikal pucuk ya, atau tunas yang ada di atas. Nah, bisa dilihat di sini untuk strukturalnya itu lebih kompleks dibandingkan yang tadi ya, untuk yang apikal akar. Karena memang selain menghasilkan sel-sel baru yang nantinya mengalami elongasi gitu ya, ini juga nanti akan membentuk organ-organ lain seperti daun, cabang, dan juga bunga ya.
Nah, ini kalau dilihat, ini yang merupakan bagian tunika. Ini terdiri dari sekitar 2-4 lapis ya. Kemudian di bawah tunika ini ada jaringan korpus. Dan ini yang dua ini, samping-samping merupakan daun primordia ya, yang nantinya akan menjadi calon daun. Selanjutnya, ini merupakan pertumbuhan dari meristem lateral ya. Jadi jaringan yang dibentuk oleh kambium vaskuler, ini yang berwarna putih, ini disebut dengan jaringan sekunder ya. Sehingga kambium vaskuler ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder ke arah samping. Nah, ini bisa dilihat, jadi kambium vaskuler ini ke dalam akan membentuk silem, keluar ke arah luar akan membentuk flum. Dan ini ketebalan dari silem itu biasanya lebih tebal dan juga lebih kaku. Sedangkan flum itu biasanya lebih tipis dibandingkan silem dan juga komponennya itu lebih rapuh. Nah, ini untuk melihat sedikit perbedaan dari katakanlah batang muda ya, batang muda sampai yang nanti sudah mengalami penebalan. Nah, ini untuk gambar yang pertama, ini disebut juga dengan pertumbuhan primer dari aktivitas meristem apikal ya, yang hampir selesai. Jadi meristem apikalnya itu yang di pojok ini hampir udah beres, yang nantinya akan dilanjutkan dengan aktivitas kambium vaskuler yang akan mulai terbentuk. Ya, ini yang di tengah ini empulur ya, pit itu empulur. Ini silem primer, kambium vaskuler, dan flum primer. Nah, ini jadi baru ada silem primer dan flum primer ya. Kemudian ini jaringan korteks dan yang terluar tentunya epidermis. Nah, ketika semakin katakanlah perkembangannya, pertumbuhannya semakin lama, nanti ada aktivitas dari kambium vaskuler ya. Nah, ini akan terjadi penebalan. Jadi batang ini akan menebal saat kambium vaskuler membentuk silem sekunder. Nah, ini udah mulai terbentuk ya silem sekunder, dan juga keluar ini flum sekunder. Nah, ini saat diameter kambium vaskulernya ini udah meningkat, flum sekunder dan jaringan lain ini tidak lagi mengikuti karena sel-selnya ini tidak lagi membelah ya. Nah, untuk kambium gabus, nih ya, ini kambium gabus. Nih, ini kambium gabus yang biru. Ini akan menghasilkan sel-sel gabus yang menggantikan epidermis nantinya. Ya, ini sel-sel gabusnya yang akan menggantikan epidermis. Nah, ini nanti seiring dengan peningkatan diameter batang ya, semakin melebar, jaringan-jaringan terluar ini akan terpecah dan mengelupas. Kita bisa lihat misal kayak pohon mangga ya, itu kan kalau usianya semakin lama, semakin tua, itu kan bagian luarnya ya, jaringan terluar ini akan kayak merekah pecah gitu ya, kemudian bisa saja terlepas. Oke, untuk yang pertama kita sampai sini dulu. Mari kita diskusikan terlebih dahulu. Assalamualaikum.